Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Selvi Indriani, NIM 2101010218, Prodi Manajemen A6 semester 3. Baiklah, saya akan memaparkan jawaban UAS mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ronald Aprianto, Sarjana Ekonomi Magister Sistem Informasi. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai laporan hasil survei analisis perbandingan kepuasan konsumen terhadap pelayanan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, konsep pemasaran modern mengalami perkembangan dengan menempatkan konsumen sebagai perhatian utama. Produsen berlomba-lomba untuk sebisa mungkin dapat bersaing dengan kompetitor. Konsumen pun bersikap lebih selektif dan kritis dalam memilih produk yang akan dibeli. Konsumen tidak hanya membeli produk sekedar berdasarkan pertimbangan wujud fisik saja, namun dalam segala aspek yang melekat pada produk, mulai dari tahap pembelian sampai pada tahap pasca pembelian. Kepuasan konsumen terhadap penjualan tidak terlepas dari kualitas produk yang ditawarkan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh penjual itu sendiri. Berbagai macam cara dapat dicapai oleh penjual untuk meningkatkan kepuasan konsumen, salah satunya dengan memperhatikan pelayanan. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Sesuai dengan yang diharapkan, maka akan memberikan kepuasan. Pada umumnya, konsumen akan merasa senang jika dilayani dengan sopan, ramah, dan dengan penuh perhatian, sehingga menimbulkan kepuasan konsumen. Dengan demikian, pelayanan merupakan hal yang penting dalam menentukan kepuasan konsumen. Usaha warung mie ayam dan bakso merupakan salah satu usaha industri kecil yang bergerak di bidang pengolahan makanan cepat saji. Usaha ini juga merupakan makanan yang sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Usaha ini telah ada sejak lama dan berkembang di daerah pada beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya yaitu di Sumatera Selatan. Sekarang ini banyak terdapat usaha kuliner mie ayam dan bakso di daerah-daerah Sumatera Selatan. Salah satunya adalah di kota Lubuk Linggau. Di kota Lubuk Linggau terdapat banyak kuliner mie ayam dan bakso, salah satunya yaitu mie ayam dan bakso Mas Yoga. Dengan harga yang terjangkau dan memiliki cita rasa yang enak, membuat bakso ini banyak digemari masyarakat. Bakso Mas Yoga ini memiliki 3 cabang di kota Lubuk Linggau. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan seberapa puas konsumen terhadap pelayanan dan kualitas produk pembelian secara offline dan online. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode survei. Metode survei menurut Kerlinger 1973 menyatakan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan dari populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Hasil penelitian. Penelitian dilakukan di usaha kuliner yaitu bakso dan mie ayam Mas Yoga yang memiliki 3 cabang. Cabang yang pertama berlokasi di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Tanah Priuk. Cabang kedua di Satelit dan baru saja membuka cabang ketiga yaitu di Jalan Taba Jemekeh. Bakso dan mie ayam Mas Yoga buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Pembelian secara offline. Adapun pembelian secara offline secara langsung adalah suatu cara membeli seperti pada umumnya yang dilakukan banyak orang, yaitu membeli secara langsung ke penjualnya. Maka membeli secara offline mengharuskan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli. Tempat. Saat membeli menu yang ada di bakso dan mie ayam Mas Yoga, konsumen akan disediakan tempat yang nyaman dan pelayanan yang baik. Mereka menyediakan 2 tempat yang bisa kita sesuaikan jika kita ingin tempat yang nyaman dan santai, yaitu tempat yang menggunakan kursi dan meja, atau tempat lesehan. Konsumen juga dapat memilih tempat terdekat dari ketiga cabang bakso dan mie ayam Mas Yoga. Pelayanan. Menurut beberapa konsumen yang sedang membeli bakso dan mie ayam secara offline, mereka sangat puas dengan pelayanan di tempat, karena pada saat konsumen makan di tempat, konsumen tersebut disambut oleh beberapa pegawai yang ramah dan cepat untuk menyiapkan pesanan konsumen, sehingga tak perlu menunggu lama untuk menyantap pesanan konsumen. Kualitas produk. Kualitas pembelian pada menu bakso Mas Yoga sangat baik, karena dengan datang langsung ke tempat, konsumen bisa dengan cepat mendapatkan pesanannya. Dengan membeli secara langsung, konsumen dapat menikmati bakso dan mie ayam yang masih fresh dan masih hangat. Konsumen juga dapat meracik sendiri makanan mereka sesuai selera tanpa terbatas.
Maka dari itu, tak sedikit konsumen yang datang langsung ke tempat untuk menikmati bakso Mas Yoga. Bukan hanya bakso, tetapi penjual juga menyediakan beberapa minuman dan kerupuk sebagai pelengkap kepuasan konsumen. Kelebihan dan kekurangan pembelian secara offline. Kelebihan. Yang pertama, tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan menu yang dipesan. Yang kedua, dapat meracik bumbu tanpa terbatas. Yang ketiga, bisa langsung komplain jika terjadi kesalahan. Yang keempat, menu yang dipesan masih hangat. Kekurangan. Adapun kekurangan yaitu harus mendatangi lokasi penjual. Yang kedua, terburu-buru karena harus bergantian dengan konsumen lain. Yang ketiga, tempat yang ramai dan berisik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembelian secara online. Pembelian secara online adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet, di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik. Dan barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di website atau toko maya. Pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran dengan penjual melalui rekening bank yang bersangkutan, atau pembayaran dilakukan setelah barang yang dipesan oleh konsumen diterima. Jasa pesan online. Adapun pembelian online bakso dan mie ayam Mas Yoga yaitu dengan aplikasi Grab. Dengan memesan menu secara online, konsumen tidak perlu jauh datang ke lokasi penjual. Ini dapat memudahkan bagi pelanggan yang tidak bisa datang ke lokasi tapi ingin menikmati menunya. Selanjutnya yaitu pelayanan. Adapun menurut beberapa konsumen, pelayanan untuk pembelian secara online kurang memuaskan karena untuk pembelian konsumen kurang direspon dan harus menunggu lebih lama. Selanjutnya kualitas produk. Saat memesan secara online, konsumen akan mendapatkan pesanannya dalam keadaan yang kurang fresh atau masih hangat. Tetapi memesan secara online memudahkan konsumen untuk tidak perlu jauh-jauh mendatangi tempat penjualannya. Kelebihan dan kekurangan pembelian secara online. Kelebihan. Yang pertama, dapat memesan dari mana saja tanpa harus datang ke lokasi. Yang kedua, tidak terburu-buru bergantian dengan konsumen lain. Yang ketiga, memudahkan bagi yang tidak ingin keluar rumah. Adapun kekurangannya yaitu harus menunggu lama. Yang kedua, menu yang dipesan tidak fresh atau hangat. Yang ketiga, bumbu yang terbatas. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan, adanya perbedaan kepuasan konsumen tersebut banyak faktor yang melatar belakanginya. Di antaranya yaitu bahwa dengan membeli offline mengharuskan konsumen datang langsung ke penjual. Hal tersebut bagi seseorang yang sibuk dan tidak mempunyai banyak waktu enggan belanja offline. Bagi yang sibuk, mereka lebih memilih belanja online. Namun yang perlu diketahui adalah bahwa belanja online dikenai biaya ongkos kirim. Harga barang belum termasuk ongkos kirim. Sedangkan belanja offline tidak ada tambahan ongkos kirim karena si pembeli yang datang langsung, tapi untuk menuju ke tempat penjual juga harus butuh transportasi. Demikian juga terhadap kualitas produk yang dibeli melalui offline. Secara fisik, bisa langsung dilihat dan dipegang tekstur produknya. Dan ini berbeda jauh dengan konsumen melakukan pembelian secara online, yang mana secara fisik tidak bisa langsung real produknya karena konsumen hanya melihat berdasarkan gambar saja. Dan hal tersebut bisa saja membuat kecewa pembeli online ketika barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi pada dasarnya, membeli secara online dan offline memiliki kelebihan dan kelemahan. Selanjutnya saran. Untuk bakso dan mie ayam Mas Yoga sebaiknya lebih aktif untuk memasarkan produknya secara online agar konsumen yang tidak bisa datang langsung ke lokasi masih dapat membeli menu yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai laporan hasil survei analisis perbandingan promosi produk menggunakan metode advertising dan sales promotion. Adapun yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam hal karir atau pekerjaan, promosi adalah mengacu pada kenaikan pangkat atau posisi karyawan dalam struktur organisasi perusahaan. Dengan kata lain, promosi adalah pengikatan pangkat karyawan dalam mempertahankan posisinya di sebuah perusahaan. Sedangkan dalam aktivitas pemasaran,
Promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan suatu barang atau jasa, hingga bisa menarik minat masyarakat atau pembeli. Sebagai pemasar harus mengerti bagaimana cara agar hasil produksi yang dihasilkan bisa diketahui oleh halangan semua orang dengan cara mengkomunikasikan produk tersebut dengan suatu bauran komunikasi yang tepat, yaitu promosi. Minumin merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang yang memproduksi berbagai macam jenis minuman untuk menargetkan pasar ke konsumen agar tepat pada sasarannya. Maka manajemen Minumin perlu mempromosikan produk tersebut menggunakan berbagai macam promosi, kemudian menganalisis produk tersebut lebih diterima dengan baik oleh calon konsumen dengan menggunakan metode iklan atau promosi penjualan. Adapun tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan seberapa besar pengaruh promosi produk dengan menggunakan metode iklan, advertising, dan promosi penjualan, sales promotion, pada Minumin. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode survei. Metode survei. Menurut Neumann W. Lawrence 2003 menyatakan penelitian survei adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang responden tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu objek, dan perilaku yang telah lalu atau sekarang. Metode penelitian survei berkenan dengan pertanyaan tentang keyakinan dan perilaku dirinya sendiri. Semua anggota sampel atau responden dalam penelitian survei menjawab pertanyaan yang sama. Penelitian survei mengukur nilai beberapa variabel, menguji beberapa hipotesis tentang perilaku, pengalaman, dan karakteristik suatu objek. Penelitian survei pada umumnya adalah penelitian korelasi. Adapun hasil penelitian dilakukan di penjual Minumin, yaitu Minumin Linggau yang berlokasi di Taba Jemekeh. Promosi produk, iklan, advertising. Meski produknya sudah terkenal, tetapi owner dari Minumin Linggau tersebut masih melakukan iklan di daerah kota Lubuk Linggau, yaitu melalui salah satu akun Instagram yang menginformasikan jajanan atau kuliner yang ada di kota Lubuk Linggau. Sales promotion. Sales promotion yang dilakukan oleh Minumin Linggau adalah memasang banner di toko dan juga aktif mempromosikan di akun Instagramnya. Dapat kita lihat banner cukup menarik karena menawarkan harga yang cukup murah, tetapi sangat disayangkan banner yang dipasang kurang terlihat oleh konsumen jika kita tidak melihat secara seksama. Kemudian, pada akun Instagram Minumin cukup aktif karena selalu mempromosikan produknya, apalagi jika ada harga-harga promo di waktu tertentu. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan, metode promosi yang cukup menarik perhatian adalah dengan yang menggunakan iklan, advertising. Karena dengan cara mereka mengiklankan produk tersebut sangat menarik dan pengambilan foto yang bagus, sehingga banyak konsumen yang tertarik dan tahu produk tersebut dari iklan, advertising. Berbagai ragam produk yang disediakan cukup menarik konsumen, karena harganya yang pas di kantong, memiliki cita rasa yang khas, dan yang pastinya enak untuk dinikmati, yang sesuai dengan slogannya, minum enak, gak harus mahal, sehingga konsumen akan membelinya sesuai kebutuhannya. Harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan apa yang dipromosikan, tetapi jika pembelinya lewat aplikasi, harganya hanya berbeda sedikit lebih tinggi. Saran. Untuk saran, banner yang dipasang harus dikeluarkan atau dipasang di depan toko agar bisa lebih menarik konsumen lebih banyak lagi, dan sebaiknya disediakan meja agar konsumen dapat duduk dan konsumen merasa lebih nyaman, sehingga konsumen yang lewat pasti akan mampir karena rasa penasarannya terlihat toko itu ramai dan bisa lebih ramai dari biasanya. Baiklah, selanjutnya kita akan memaparkan mengenai laporan hasil survei analisis perbandingan kualitas produk makanan martabak Pecenongan dan martabak Nedia dan pengaruhnya terhadap kepuasan pembeli.
Pertama yaitu pendahuluan. Pada saat ini, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat dan begitu banyak usaha kreatif dan inovatif mengembangkan ide-ide mereka ke dalam suatu bisnis yang menguntungkan. Ide ini bisa muncul dari beberapa usaha yang sudah ada, bahkan usaha yang belum ada sebelumnya. Di kota Lubuk Linggau sudah banyak yang mengembangkan bisnis makanan. Semua pelaku usaha bersaing mendapatkan kepercayaan konsumen bahwa produk makanan yang mereka tawarkan itu adalah produk makanan yang terbaik. Usaha yang sudah tidak asing bagi masyarakat adalah usaha dan bisnis kuliner. Kualitas makanan menjadi hal yang sangat penting bagi kemajuan dan keberhasilan kedai. Kualitas makanan merupakan hal terpenting dari keseluruhan kualitas yang diberikan dan diharapkan dapat membuat hubungan positif bagi kepuasan pelanggan. Ketika masyarakat mengkonsumsi suatu makanan, hal yang pertama dilihat adalah kualitas makanannya. Apakah makanan tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi? Kualitas produk yaitu kemampuan suatu produk dan ciri-ciri produk untuk memuaskan konsumen dan menjalankan fungsinya. Pengusaha dituntut untuk memperhatikan kualitas produk yang mereka tawarkan kepada konsumen. Mereka ini berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Kualitas makanan yang baik akan membawa pengaruh yang baik juga untuk rumah makan. Adapun tujuan penelitian mengetahui pengaruh kualitas makanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat, mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan terhadap nilai berkunjung kembali. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat rasa, kualitas layanan, harga, peminat, dan menu makanan yang disampaikan oleh pelaku bisnis, jasa makanan, dan minuman yang ada di kota Lubuk Linggau kepada pelanggannya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai atribut secara mandiri, baik satu atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan elemen lain. Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian pengunjung atau pelanggan kedai, martabak Pecenongan, dan martabak Nedia yang ada di kota Lubuk Linggau. Mengingat tidak semua kedai yang ada di kota Lubuk Linggau mau berpartisipasi dalam penelitian ini, serta adanya keterbatasan dana dan waktu. Maka penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan teknik convenience sampling dan quota sampling. Metode survei menurut Muhammad Musa dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian. Survei memiliki arti pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang jelas baik terhadap suatu persoalan di dalam suatu daerah tertentu. Tujuan dari survei adalah untuk mendapatkan gambaran yang mewakili suatu daerah dengan benar. Suatu survei tidak akan meneliti semua individu dalam sebuah populasi, namun hasil yang diharapkan harus dapat menggambarkan sifat dari populasi yang bersangkutan. Adapun hasil penelitian, pembahasan dalam penelitian ini akan dibahas berdasarkan hipotesis penelitian, yaitu membahas pengaruh kualitas makanan, kualitas pelayanan, pilihan menu, harga, tempat terhadap kepuasan pelanggan, pengaruh kepuasan pelanggan terhadap niat berkunjung kembali, serta meneliti lebih lanjut pengaruh langsung kualitas makanan, kualitas pelayanan terhadap harga terhadap nilai berkunjung kembali melalui kepuasan pelanggan. Kualitas makanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di kedua kedai tersebut. Dari sekian pendapat, pelanggan kedua kedai tersebut rasanya sama-sama enak, tapi tekstur di martabak Nedia lebih terasa dan juga tidak terlalu kenyal. Sedangkan martabak Pecenongan ada yang menyatakan sedikit keras dan juga yang menyatakan cita rasanya pas. Dari hasil wawancara dengan pelanggan, beberapa pelanggan yang bilang bahwa martabak Nedia sedikit manis.
Ada juga yang bilang bahwa martabak Pecenongan kurang manis. Kualitas pelayanan. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di kedua kedai tersebut. Dari hasil wawancara dengan pelanggan kedua kedai tersebut, yaitu di Martabak Pecenongan dan di Martabak Media, ada yang menyatakan pelayanan di kedai Martabak Pecenongan cukup ramah, sedangkan di Martabak Media pelayanannya cepat tetapi kurang ramah. Harga adalah nilai uang yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada penjual atas barang atau jasa yang dibelinya. Dengan kata lain, harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan oleh penjual. Ada juga yang mengatakan definisi harga adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada konsumen. Harga juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kalau harga mahal tetapi dari kualitas makanan, kualitas pelayanan tidak bagus, pelanggan juga pastinya tidak ingin berkunjung kembali. Dari hasil wawancara pelanggan kedua kedai tersebut menyatakan harga di Martabak Media lumayan mahal karena harga menjamin cita rasa, sedangkan untuk di Martabak Pecenongan harganya cukup terjangkau. Pilihan menu makanan. Konsep yang mencukupi jenis-jenis makanan juga berpengaruh positif dan signifikan untuk lebih menarik konsumen kembali ke kedai tersebut. Dari hasil kunjungan kedua kedai tersebut, yaitu Martabak Media dan Martabak Pecenongan, banyak menu pilihan makanan dan varian menunya lebih banyak di kedai Martabak Media dibanding Martabak Pecenongan. Tempat suatu kedai juga sangat berpengaruh untuk konsumen karena salah satu faktor pertama konsumen tertarik pada suatu tempat juga kenyamanan, kebersihan di tempat itu. Dari hasil wawancara konsumen di masing-masing kedua kedai tersebut, di Martabak Pecenongan tempatnya luas, tetapi di kedai Martabak Media agak sempit. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, harga yang sesuai dengan kualitas, harga mencerminkan citra produk, harga bersaing dengan harga produk yang lain, dan yang paling penting, harga terjangkau bagi kalangan semua orang. Produk yang diinginkan konsumen adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan, produk yang berkualitas baik, aman, sehat, dan kemasan menarik. Saran, untuk Martabak Media sebaiknya membuat tempatnya agak sedikit luas agar pembeli merasa nyaman, serta memperbaiki kualitas pelayanan agar pelanggan merasa tersanjung. Martabak Pecenongan juga harus mempertahankan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai salah satu iklan yang ada di media cetak yang menggunakan public figure dan analisis keterkaitan public figure tersebut dengan produk yang diiklankan dalam konteks STP produk. Analisis pemasaran STP produk Fair and Lovely. Fair and Lovely. Yang pertama, perusahaan ini dikembangkan oleh Hindustan Unilever Limited pada tahun 1975. Yang kedua, produk tersebut kemudian dipasarkan pada tahun 1978. Yang ketiga, perusahaan memegang komando 50-60% pangsa pasar pemutih kulit di India. Yang keempat, produk ini menjual produknya lebih dari 30 negara yang mencakup negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Mengapa saya memilih produk ini? Yang pertama, salah satu perusahaan krim terkemuka di negara kita. Yang kedua, meskipun mengubah pemikiran orang terhadap corak, ia mampu mempertahankan posisinya. Yang ketiga, selain memberikan corak yang cerah, produk ini juga terlibat dalam usaha mempengaruhi perempuan untuk menggunakan produk Fair and Lovely. Segmentasi. Yang pertama, usia 14-45 tahun, perempuan dan laki-laki. Yang kedua, jenis kelamin perempuan adalah target pembeli paling banyak. Yang ketiga, produk ini cocok untuk kelas sosial menengah ke atas sampai kelas menengah ke bawah. Targeting, menciptakan permintaan dengan menargetkan wanita dan gadis muda yang menginginkan kulit yang lebih cerah. Selanjutnya, budaya yang ada ditargetkan di India serta di Asia. Penentuan posisi, krim yang meningkatkan harga diri. Yang kedua, membuat seseorang percaya diri. Selanjutnya, sumber pemberdayaan perempuan.
Keterkaitan public figure dalam produk Fair and Lovely. Yang pertama, daya tarik, mengacu pada diri yang dianggap sebagai menarik untuk dilihat. Dalam kaitannya, daya tarik fisik. Seseorang yang menarik dirasa lebih positif dan lebih merefleksikan merek yang diiklankan secara lebih baik daripada orang yang daya tarik rata-rata. Yang kedua, dapat dipercaya. Secara sederhana, berarti endorse sebuah merek secara bertingkat membuat audiens memiliki kepercayaan pada apa yang mereka katakan. Jika sumber atau endorse tersebut adalah selebriti, maka lebih mengarahkan pada kemampuan selebriti untuk memberi kepercayaan atau percaya diri kepada konsumen suatu produk. Yang ketiga, keahlian. Seorang endorse yang diterima sebagai seseorang yang ahli pada merek yang didukungnya akan lebih persuasif dalam menarik audiens daripada seseorang endorse yang tidak diterima sebagai seseorang yang ahli. Seperti yang kita ketahui, produk Fair and Lovely ini diiklankan oleh artis atau public figure yang bernama Jessica Mila Agnesia. Dengan daya tarik parasnya yang ayu, Jessica Mila bisa membuat menarik minat audiens untuk memakai produk Fair and Lovely tersebut. Baiklah, sekian pemaparan jawaban UAS mata kuliah manajemen pemasaran dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang menarik, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video penjelasan saya dapat bermanfaat dan sampai bertemu di video materi penjelasan berikutnya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.